Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, masih bersama saya Cynthia Rahma, masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Tiuh Chandra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, mengharapkan pemerintahan Tulang Bawang Barat bisa melanjutkan tentang pembangunan jembatan yang berada di RK 06 RT 29 Suku 06, yang saat ini masih terbengkalai, dikarenakan saat pelaksanaan terkendala oleh faktor alam yang membuat tergerusnya tanah. Saat Tiuh Chandra Kencana melaksanakan pekerjaan telah berupaya untuk melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, Selasa 12 April 2022. Saat tim SMSI meninjau langsung ke tempat pekerjaan jembatan Baduryo yang disebut oleh masyarakat terbengkalai, nampak jelas gerusan tanah atau longsornya, yang awalnya perencanaan jembatan hanya 2,5 cm, kini menjadi diperkirakan sudah sampai menjadi 7,5 cm, yang membuat bengkaknya anggaran. Yang awalnya hanya diperkirakan bisa dilaksanakan dengan perencanaan yang telah dianggarkan dari dana desa tahun 2021, yang tadinya tidak ada penimbunan tanah. Dikarenakan hujan, pihak Tiuh Chandra Kencana mau tidak mau harus menimbun tanah sebanyak 75 trip dan menggunakan alat berat hingga 10 hari. Dikarenakan itulah membengkaknya anggaran dana desa pungkasnya, Ketua BPT Munadi. Di tempat kediaman Pak BPT Munadi, tim SMSI mengkonfirmasi bahwa dengan adanya musyawarah dengan masyarakat, bersiap untuk swadaya masyarakat. Namun hingga akhir jabatan Saifullah tidak terrealisasi itu semua oleh warga setempat. Pak Munadi berujar, harapan saya untuk Pak Saiful agar ya semaksimal mungkin untuk berusaha untuk mengembalikan dana itu, dan kepada kepala Tiuh yang baru nanti bisa mengerjakan sesuai dengan anggaran yang ada, dan kami mohon untuk masyarakat agar bisa bersabar, Pak Ipul lagi berupaya. Sekali lagi memang saya berharap kepada Pak Saiful agar segera diselesaikan. Ya memang kami BPT, saya pribadi ya alhamdulillah masih bisa berkomunikasi sama beliau dan sering berkoordinasi, ya masih ada komunikasi lah, dalam arti beliau masih ada itikat baik. Memang setelah saya pantau di akhir-akhir ini, jembatan ini kayaknya kalau dibiayai dengan dana DD kayaknya nggak mampu, karena itu harus ada pemberonjongan kanan kiri sepanjang adalah kalau 20 meter kanan kiri berarti 40, depan itu 10, kanan kiri berarti udah banyak, kayaknya ya ratusan juta. Kalau di backup dengan dana DD kayaknya nggak mampu. Maka kami mohon kepada PU Kabupaten agar bisa merealisasi jembatan yang dibutuhkan warga Condro, karena di dalam lahan itu ada ratusan hektar dan ada lahan sawit, ada lahan singkong yang tidak bisa keluar untuk saat ini karena terputusnya jembatan itu. Ini udah banyak singkong yang tua nggak bisa keluar. Jadi kami mohon kepada PU Kabupaten agar diliriklah jembatan kami yang ada di Tiuh Chandra Kencana. Ya, ini saya tambahkan satu lagi, memang selain jalan itu untuk usaha tani, memang alhamdulillah jalan itu jalan tembus atau jalan penghubung antara Tiuh Chandra Kencana sama Tiuh Mulyo Kencana sama Mulya Jaya. Jadi sangat dan sangat diperlukan untuk baik warga Tiuh Chandra Kencana maupun Tiuh Mulyo Kencana maupun Tiuh Mulyo Jaya. kalau untuk meneruskan pekerjaan tersebut tidak akan sanggup menggunakan dana desa, dikarenakan volumenya yang semakin melebar dan perlunya ditambah bronjongan. Di tempat yang sama, mantan TPK Bapak Rahmat beserta mantan Bapak Carik Randy menjelaskan, perencanaan awal jembatan yang pertama dikerjakan dikarenakan ada usulan dan musyawarah masyarakat. Jembatan usaha tani berpindah dan bergeser, namun kondisi faktor alam yang membuat gerusan kali tersebut semakin melebar. Pekerjaan pun menjadi terhenti, ujarnya. Di tempat kediaman mantan Kepala Tiuh Chandra Kencana, tim SMSI menemui Bapak Saifullah meminta keterangan kronologi pembangunan jembatan usaha tani, dana desa 2021 yang masih terbengkalai suku 6 tersebut. Saifullah menjelaskan, namun pada intinya saya secara pribadi memang tidak punya niatan sih untuk menelantarkan itu, ya apapun bentuknya. Ya, yang saya lakukan itu sebenarnya untuk masyarakat. Jadi kalau ya mungkin asumsi daripada masyarakat saya korupsi, ya monggo lah silakan, itu kan namanya masyarakat banyak. Tapi semestinya
sebetulnya tatkala memang swadaya itu bisa tergali, secara otomatis jembatan itu tetap jadi. Namun karena swadaya belum tertanggulangi, ya saya tidak duduk kembali, ya secara spontanitas ya saya belum bisa untuk mempertanggungjawabkan menyelesaikan jembatan itu. Namun harapan saya kepada masyarakat, apa yang sudah dilakukan, ya artinya mungkin ini murni kesalahan saya, tapi untuk masyarakat ketahui bahwasanya dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut saya sedikit pun tidak menyimpangkan anggaran itu menurut pengakuan saya secara pribadi. Tapi hal ini kan mungkin orang banyak yang akan menilai. Jadi inilah yang mungkin harus menjadi kebesaran hati saya gitu. Tapi pada intinya saya tetap akan mempertanggungjawabkan. Kalau toh harus mengembalikan, ya memang ya kondisi keuangan yang jelas saya belum bisa. Tapi ibarat sampai kapanpun saya juga tidak mau malu dengan masyarakat. Saya tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan ya kepada, mungkin saya berharap sih kepada instansi terkait, mungkin pihak-pihak yang terkait lah. Secara pribadi saya tidak punya niatan untuk menggelapkan dan menyelewengkan itu, namun nawaitu saya dengan waktu yang secepatnya saya berniat untuk mengembalikan dana itu ke kas Tiyuh. Dan harapan saya kepada aparatur Tiyuh, kepala Tiyuh yang baru, dan mungkin BPT, apa yang menjadi niatan saya ini untuk dicatat, dan saya betul-betul ya untuk mempersiapkan mengembalikan. Harapan saya pemerintah Tiyuh nanti bisa menerima apa yang menjadi niatan saya pribadi. Itu. Kepada pewarta, saat dikonfirmasi adanya pengalihan jembatan bergeser sekitar 20 MTR dari titik nol seiring jalan pekerjaan dilaksanakan karena faktor alam terhenti. Saipullah berinisiatif untuk meneruskan dengan swadaya masyarakat, namun sampai saat ini tidak terrealisasi. Dan Kepala Tiyuh tetap berniat untuk mengembalikan anggaran dana desa tersebut kepada aparatur Tiyuh yang sekarang menjabat saat ini, pungkasnya. Harapan masyarakat saat dijumpai yang lewat di jembatan tersebut, Bapak Tasrim sangat berharap agar pemerintahan Tulang Bawang Barat bisa meneruskan pembangunan, dikarenakan jembatan ini sangat dibutuhkan bagi warga untuk mengangkut hasil bumi, pungkasnya. Nanti lancar itu mengeluarkan hasil. Kalau yang ada di kebun, karet, sawit, singkong. Kalau setahu saya tadinya jembatan di sebelah sana yang asli awalnya, cuman dipindah ke sini untuk atas kemauan masyarakat dan mungkin Pak mantan cari yang lebih detailnya. Ya, memang benar, artinya sesuai dengan titik awal itu di jembatan yang awal, artinya semula. Namun pada saat mulai mau pengerjaan, ada usulan dari masyarakat dan kemudian dimusyawarahkan karena mengingat kondisi faktor alam atau air yang berada di tikungan yang dikhawatirkan nanti tidak akan lama longsor, maka kemudian dimusyawarahkan kepada masyarakat, kemudian kali digeser untuk diluruskan, artinya biar air itu nanti mengalir lancar, tidak ada hambatan. Namun ketika sudah dilakukan pemindahan, dilakukan pekerjaan pondasi, namun ternyata tanah tersebut berpasir mengakibatkan ambrol atau longsor, jadi pengerjaan masih tertunda waktu itu karena melihat kondisi alamnya, faktor alam. Arman, tim SMSI Patriot Anyus TV Tubaba melaporkan. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.